Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Akila dari kelompok 12. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Sejarah industri dan organisasi ini dimulai pada abad ke-20 dengan tokohnya Walter D. Scott yang memperkenalkan psikologi pemasaran atau periklanan. Di sini dia mengemukakan dua asumsi, yaitu orang-orang adalah pembeli rasional yang senantiasa mengevaluasi produk secara objektif. Dengan demikian, sebuah iklan seharusnya mempresentasikan sebuah produk secara transparan dan apa adanya. Yang kedua, pembeli membuat keputusannya berdasarkan kesan subjektif atas produk. Jadi iklan harus memiliki daya tarik emosional terhadap calon pembeli dan membuat kesan yang positif. Dalam studi yang dilakukannya, ia menggunakan metode psikologi saintifik dalam batas-batas tertentu saja. Ada Frederick Winslow Taylor. Ia mengembangkan manajemen saintifik. Metode yang dikembangkannya adalah observasi, metode jadwal kerja, penggunaan alat, dan periode kerja atau istirahat. Aspek-aspek itu dibandingkan dengan ukuran-ukuran produksi. Fungsi manajemen ilmiah yang dimaksudkannya ini bertujuan untuk memperbaiki organisasi atau efektivitas dan efisiensi. Prinsip yang dikembangkannya yaitu gaji tinggi untuk buruh, harga rendah bagi konsumen, dan menguntungkan bagi perusahaan. Ini adalah tokoh Hugo Mustenberg yang mengungkapkan bahwa meskipun ilmu pengetahuan berasal dari teori ilmiah, pengetahuan juga harus bersumber dari pengalaman praktis. Penelitian Mustenberg yang terkenal dalam bidang penerapan psikologi adalah problem tes kerja. Pada tahun 1912, ia melakukan kerja yang berhubungan dengan tes seleksi personalia paling awal. Mustenberg juga mengembangkan metode eksperimental untuk mendesain sebuah simulasi tram di jalan raya. Riset ini bertujuan mengamati perilaku operator. Ia memanfaatkan operator tram yang berpengalaman dalam studinya dan merekam efek-efek variasi arah. Baik, kemudian yaitu tokohnya Robert Yerkes, yang dimana paling berpengaruh dalam memasukkan psikologi ke dalam perang. Cara-cara penyaringan yang diusulkan merekrut untuk kekurangan mental dan menugaskan rekrut terpilih untuk pekerjaan tentara. Kemudian prajurit yang diselidiki motivasi, moral, masalah psikologis dari ketidakmampuan fisik dan disiplin. Lalu mengembangkan tes kecerdasan umum untuk menilai anggota baru. Dari sejarah pionya, yaitu pengaruh terbesar pada tahun 1914 sampai 1918, yaitu saat pecahnya Perang Dunia I, Robert Yerkes yang merupakan presiden dan American Psychological Association dan sekelompok psikolog bekerja dengan Angkatan Darat untuk membuat tes kecerdasan untuk penempatan rekrutan Angkatan Darat. Nah, selanjutnya yaitu Whitehead Bingham, yaitu dengan tim yang membuat tes alpha dan beta angkat darat sebagai psikolog Angkatan Darat selama Perang Dunia I, lalu merancang serangkaian tes bakat sebagai ketua Dewan Riset Nasional Angkatan Darat tentang klasifikasi personel militer selama Perang Dunia II. Lalu Whitehead ini mendirikan universitas pertama Departemen Psikologi Terapan pada tahun 1915, lalu membantu mempopulerkan kecerdasan dan pengujian bakat di industri. Dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju karir yang sesuai. Baik, selanjutnya yaitu ada tokohnya Elton Mayo. Elton Mayo meyakini bahwa emosional menjadi faktor menentu efisiensi produktif daripada faktor fisik dan logis. Melakukan eksperimen menunjukkan pentingnya memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer mempengaruhi kinerja. Penelitian yang dilakukan di pabrik Western Electric Heartland Worth pada tahun 1927-1932. Awalnya, Mayo tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja atau penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen
dapat mempengaruhi produk. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.